malah kita punya kedaulatan rakyat ini malah makin terpinggirkan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kekuasaan. Bahwa di dalam parlemen pun bahwa itu adalah sudah berkepentingan kepada kekuasaan. Di depan kita dipertontonkan terus pelanggaran hukum. Bukan hanya hukum biasa saja, undang-undang peraturan, tapi juga hukum terhadap undang-undang dasar. Sebetulnya ini apa sih? Sebetulnya apa yang namanya konstitusi? Apa yang namanya Indonesia? Apa hak rakyat? Kalau hak rakyat dirampas terus, hak rakyat itu ditiadakan, bagaimana harus sifat rakyat? Rakyat ke MK dipinggirkan. Pertanyaannya adalah, rakyat harus bagaimana? Rakyat harus menerima, tertindas, atau bagaimana? Jadi hak rakyat itu apa? Di dalam konstitusi ini dijelaskan bahwa konstitusi itu adalah kesepakatan antar rakyat. Kita semua rakyat. Konstitusi yang dituangkan awalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah menugaskan pemerintah dan parlemen untuk bekerja demi rakyat. Itu tugas. Pertanyaannya adalah kalau parlemen berkhianat kepada rakyat, membela kepentingan oligarki, membuat undang-undang untuk kepentingan mereka, rakyat bagaimana? Apakah berarti kalau kita bilang berdaulat? Siapa yang berdaulat? Berdaulat itu tidak hanya negara terhadap negara lain, bukan hanya sebagai Indonesia kepada yang lain. Konstitusi kita mengatakan berdaulat itu adalah rakyat berdaulat dan daerah harus berdaulat. Hak rakyat itu apa saja? Hak rakyat adalah hak rakyat itu bisa kita melawat kalau pemerintahan itu atau parlemen menjadi tirani. Nah, inilah hukum manifesto kedaulatan rakyat yang kita lihat bahwa penegakan kedaulatan rakyat tuntutannya adalah bagaimana parlemen harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau parlemen bekerja tidak untuk kepentingan rakyat, maka rakyat berhak untuk mengambil sikap untuk memberikan mosi tidak percaya pada parlemen. Artinya pada saat itu secara eskalasi bisa meminta parlemen itu membubarkan itu. Karena sudah melanggar konstitusi. Jadi siapapun yang melanggar konstitusi itu harusnya adalah tidak boleh lagi ada di Indonesia. Harus begitu. Nah, ini sikap kita. Jadi konstitusi yang sudah demikian baik tadi prolognya bahwa konstitusi itu untuk rakyat, tetapi akhirnya adalah dikhianati Indonesia. Nah, ini tidak adilan. Ini rakyat harus membuka terus ketidakadilan seperti ini. Karena ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Khususnya adalah kita minta kepada parlemen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau eksekutif melanggar, ya dia harus bisa panggil seperti sewaktu kita Undang-Undang Dasar 1945, yaitu MPR bisa mengadakan impeachment, bisa pemakzulan. Nah, di sini tidak ada lagi. Nah, inilah kebuntuan dari konstitusi itu. Jadi saya itu sebagai prolognya, ya, bahwa bagaimana sikap rakyat seharusnya untuk menghadapi tirani dari parlemen, khususnya dari partai politik yang mengatur ini semua. Aktornya adalah semua partai politik. Akar permasalahan kita ini adalah hukum yang tidak berjalan. Jadi kalau kita bilang supremasi hukum itu tidak ada. Hukumnya yang ada adalah dibuat sedemikian rupa untuk kepentingan tirani. Itu satu yang bisa membentengi kita untuk menjalankan hal-hal penyimpangan itu adalah hukum.
Saya kasih contoh, misalnya Korea Selatan. Korea Selatan, 6 presiden adalah masuk penjara. Dia boleh melakukan apapun, tapi begitu hukum berbicara, maka mereka masuk penjara. Juntokan Rotaiwo itu adalah tentang penembakan kepada mahasiswa yang protes. Dan yang lainnya adalah mengenai beberapa hal korupsi. Jadi di sini yang rakyat harus menuntut adalah kepada kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Tanpa itu, hukum dipakai untuk kepentingan tirani. Hukum dibuat untuk kepentingan tirani, dan hukum dijalankan untuk kepentingan tirani. Makanya kalau kita mau ke Mahkamah Konstitusi, mau menggugat apapun, itu tidak akan bisa berhasil. Karena mereka melindungi, menjadi satu kesatuan. Nah, hal yang sangat tidak mudah, bagaimana merebut kedaulatan rakyat ini. Jadi kalau dikatakan bahwa tadi Adam Smith mengatakan bahwa kekuasaan oligarki sangat luar biasa, ya, karena mereka mempunyai uang semua. Rakyat tinggal dibayar aja. Rakyat yang mana yang protes? Begitu dibayar, diam semua. Mau bergerak, dibayar, diam semua. Tapi kita harus memikirkan bagaimana Indonesia kalau kita dibayar hanya sebagai kalau demo dibayar, ini dibayar, bagaimana dengan anak cucu kita untuk 25 tahun yang akan datang? Tadi dikatakan bahwa semuanya sudah dikuasai oleh asing, semua sudah dikuasai oleh mereka. Jadi apa yang kita dapat? Nah ini harus kita memikirkan. Lalu saya pernah menulis, yaitu secara imajinasi mengatakan ini semuanya kita sudah lakukan, tetapi semuanya terbentur. Kekuasaan begitu kuat. Jadi di dalam tulisan saya imajiner, lalu pendiri negara cuma mengatakan bahwa perjuangan itu tidak mudah. Bahkan perjuangan terhadap penjajahan juga sangat besar sekali. Bayangkan kalau pada saat itu rakyat tidak melawan penjajah, ada beberapa orang tentu saja dibayar oleh penjajah, mereka mendapat kehidupan nikmat juga. Itu yang melawan, apa yang menghambat dari revolusi penjajahan terhadap penjajahan. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kita tidak akan bisa kemana-mana, tidak akan bisa merebut kedaulatan rakyat sampai pada waktunya bahwa kita sampai ke titik nadir. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Apa itu titik nadirnya? Kalau kita bilang 98. Sewaktu Soekarno begitu kuat, tetapi titik nadirnya adalah begitu ekonomi jatuh. Ekonomi di zaman Bung Karno tahun 60, 61, 62, 63, 64 inflasi 100% lebih. 65 inflasi 600% lebih. Tahun 66 inflasi 1000%. Tahun 65 terjadi pemotongan uang saneri namanya, yaitu dari Rp1.000 menjadi Rp1. Nah di situ rakyat mulai memberontak, mulai mengatakan Anda tidak mampu. Lalu kemudian apakah itu direbut kedaulatan rakyat? Nanti saya akan jawab lagi. Nah, yang penting adalah pada saat itu kondisi ekonomi rakyat sudah sampai sedemikian rupa titik nadir, maka harus diganti. Sekarang kita menunggu 98 Pak Harto begitu kuat, tetapi jatuh hanya karena ekonomi. Ekonomi jatuh dulu baru dia jatuh. Sekarang pertanyaannya adalah apakah oligarki sekarang ini kuat? Bagaimana dengan ekonomi kita? Ya, berarti rakyat tinggal menunggu apakah kita merebut kedaulatan rakyat dengan berkata kepada parlemen, Anda harus bekerja kepada untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai terjadi bencana dulu baru Anda dibubarkan. Nah, itu yang harus diinginkan. Jadi bagaimana itu adalah
kalau dari saya punya tulisan, saya bilang terserah rakyat. Artinya terserah rakyat, kita bisa menerima, kita mau menderita 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, silakan rakyat yang menentukan, atau kita merebut kembali. Merebut kembali itu dengan hak tentu saja mosi tidak percaya dan sebagainya, atau kita melakukan perlawanan terhadap tirani, ya, terhadap parlemen. Kita meluruskan itu. Penyebab ini semuanya adalah hukum tidak berjalan dan hukum digunakan untuk kepentingan tirani. Jadi itu. Jadi kalau hukum dijalankan benar-benar berjalan, maka orang-orang itu sudah masuk penjara banyak. Seperti Korea Selatan, dia sudah bangkit kembali. Korea Selatan, silakan. Ya, mereka presidennya korupsi, silakan. Begitu dia itu, bahkan si yang perempuan, anaknya Pak Jun-hee, itu dia bahkan dimaksudkan dan dituntut masuk penjara 30 tahun. Keputusannya sekarang menjadi banding-banding menjadi 20 tahun plus 2 tahun, hal yang lainnya jadi 22 tahun. Semuanya kita korupsi atau segala, semua dilakukan, banyak negara yang melakukan. Tetapi kalau hukum tidak berjalan, maka yang terjadi adalah banyak. Yang terjadi adalah korupsi berjamaah dan rakyat tidak bisa apa-apa. Nah, jadi penyebabnya adalah, kalau saya ingat di sini kita sebutnya adalah the rule of law, supremasi hukum yang tidak berjalan, dan itu harus ditegakkan. Kalau MK hari ini menjalankan hukum sesuai dengan konstitusi, pasti sekarang sudah banyak hasilnya yang untuk ya mungkin sudah banyak yang akan masuk penjara. Nah, disinilah jadi penyebab itu cuma satu, yaitu hukum tidak berjalan. Bahwa hukum tidak berjalan bisa berlarut-larut, ya sakit kita ini bisa semakin lama semakin akut. Ya, jadi bahwa apakah itu ada kedaulatan, bahwa saat ini kalau kita bicara di Indonesia, sayangnya adalah bahwa kedaulatan itu tidak berjalan sampai saat ini. Artinya bahwa pemilihan presiden secara langsung itu tidak mencerminkan kedaulatan rakyat. Itu bahkan menjadi sarana untuk dikuasai oleh partai politik. Kedaulatan adalah dari rakyat, adalah rakyat bisa bersuara. Sekarang kita protes saja, sekarang ditangkap. Bagaimana kedaulatan? Nah, ini yang itu. Jadi kedaulatan. Tapi kalau kita bilang kedaulatan di luar negeri, ya itu sangat-sangat banyak. Bahkan Korea Selatan aja yang awalnya adalah sangat otoriter, sekarang kedaulatan rakyatnya sangat tinggi sekali. Terus apakah kita bisa ke mahkamah internasional? Kita tidak bisa ke mahkamah internasional. Urusan dalam negeri kita adalah urusan dalam negeri. Mahkamah internasional menghargai yang namanya kedaulatan negara. Jadi mereka tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Jadi kalau kita mengharapkan mahkamah internasional untuk melakukan itu adalah pekerjaan yang sia-sia menurut saya. Silakan bapak ahli hukum yang lain boleh mencoba untuk hal itu. Tetapi ada satu, bahwa kalau melawan kemanusiaan, artinya bahwa extrajudicial killing, extrajudicial punishment, ya. Jadi itu bisa. Itu udah banyak negara yang mempraktekkan. Contohnya adalah Presiden Filipina itu dituntut di Amerika Serikat. Ada 2 orang Filipina yang memprotes pada saat itu. Mereka itu adalah serikat pekerja yang memprotes. Mereka warga negara asing Filipina. Mereka memprotes Ferdinand Marcos. Lalu mereka itu menjadi target dan ditembak. 2 orang meninggal. Terus kemudian
lawyer sana menuntut Ferdinand Marcos, dan itu bisa. Dan ada beberapa pengadilan untuk extrajudicial killing ini, yaitu misalkan di Den Haag, itu mereka mengadili hal-hal yang extrajudicial itu. Artinya apa? Artinya yang mungkin bisa dibawa ke mahkamah internasional itu, tapi bukan mahkamah internasional ini apa namanya? Yang ini yang mengenai extrajudicial crime, international crime, gitu. Itu di Den Haag ya, Den Haag, Belanda. Itu mungkin KM 50, mungkin itu bisa masuk. Nah, ini, tapi kalau kita cuma bilang sengketa kita sendiri, tidak melakukan HAM secara internasional, genocide misalnya itu mungkin adalah susah. Apalagi kalau yang tadi kita bilang itu terowongan. Kalau kita mengandalkan internasional, berarti kita pun akan gigit. Harusnya rakyat yang benar itu harus bisa berbicara. Itu kedaulatan rakyat. Rakyat maunya apa? Mau ada terowongan atau tidak? Kenapa mesti internasional yang harus campur begitu aja? Berarti kalau kita minta internasional, berarti kita tidak ada kedaulatan. Kita minta kepada internasional untuk melindungi kita. Dan menurut saya ini tidak boleh terjadi. Rakyat yang harus bisa menentukan. Gitu. Nah itulah bahwa sekarang masalahnya ini kan yang kita masalahkan. Kalau rakyat kita buka pun kita tidak akan bisa mendapatkan dari itu dari internasional. Siapa internasional yang mau memikirkan kita? Saya rasa itu ya, itu pendapat saya. Bahwa itu sangat sulit kita mengharapkan internasional. Revolusi yang benar-benar yang namanya dari revolusi itu tidak dikatakan bahwa revolusi adalah tidak sah. Revolusi bukan kudeta. Revolusi bukan merebut kekuasaan secara tidak sah. Makanya revolusi Amerika sah. Revolusi Prancis menurunkan raja pada suatu sah. Bahkan pada saat itu Raja Louis XV, itu bahkan berapa bulan kemudian, berapa hari kemudian dibilang itu adalah tirani. Jadi melawan tirani ini adalah ya memang mau tidak mau kalau rakyat menunggu dan rakyat tidak sabar dan rakyat marah, yang kemarahan itu diterjemahkan dalam revolusi. Itu revolusi itu apa, kemarahan rakyat yang terorganisir. Ya, oke.